Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Setiap awal bulan kamu janji, oke, bulan ini aku harus mulai nabung. Tapi entah gimana, di akhir bulan uangnya tetap aja habis. Kadang malah bingung sendiri, lah kemarin gajian kemana ya? Padahal kamu nggak beli barang mahal, nggak foya-foya juga. Tapi saldo tabungan tetap tipis, bahkan sering turun sebelum sempat naik. Akhirnya muncul pikiran klasik, ya udahlah nanti aja nabungnya kalau gaji udah naik. Masalahnya, nanti itu sering nggak pernah datang. Karena setiap kali penghasilan naik, pengeluaran ikut naik juga. Kayak ada hukum tak tertulis, semakin besar gaji, semakin besar gaya hidup. Dan dari situ kita mulai sadar, nabung bukan cuma soal angka atau kemampuan finansial, tapi soal pola pikir. Tentang bagaimana kita memandang uang, dan lebih penting lagi, bagaimana kita memandang diri sendiri. Kamu mungkin sering dengar orang bilang, menabung itu soal disiplin. Tapi saya percaya, menabung itu lebih dalam dari sekadar disiplin. Menabung adalah latihan mengenal diri. Seberapa kuat kamu menunda keinginan demi sesuatu yang lebih besar nanti. Bukan cuma simpan uang, tapi juga belajar sabar, belajar percaya proses. Saya tahu buat banyak orang angka 50 juta terdengar besar, apalagi kalau gaji bulanan masih pas-pasan. Tapi percaya deh, angka itu bukan mustahil. Bahkan dengan penghasilan biasa, kamu tetap bisa nyampe. Kalau kamu ngerti mindsetnya dan tahu langkah nyatanya. Karena pada akhirnya, tujuan menabung bukan cuma soal jumlah, tapi soal perjalanan kamu menjadi versi diri yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih tenang menghadapi hidup. Saya masih ingat masa-masa di mana saya ngerasa mustahil buat punya tabungan besar. Waktu itu saya kerja di sebuah perusahaan kecil, gaji saya cuma cukup buat hidup sebulan. Setiap kali gajian rasanya kayak buka pintu harapan baru, tapi seminggu kemudian uang itu udah kayak menguap aja, pelan-pelan tanpa sadar. Buat bayar kos, makan, ongkos, dan kebutuhan lain yang katanya penting. Setiap akhir bulan saya selalu nanya ke diri sendiri, kenapa ya orang lain bisa nabung tapi saya enggak? Padahal saya enggak boros, nggak suka nongkrong mewah, dan nggak punya gaya hidup tinggi. Tapi tetap aja, saldo rekening saya selalu berakhir di angka yang sama, nyaris nol. Sampai suatu hari, saya benar-benar capek sama kondisi itu. Capek hidup dari gaji ke gaji. Capek ngerasa nggak punya kendali atas uang yang saya hasilkan sendiri. Dan malam itu, saya duduk sendirian di kamar, ngeliatin catatan keuangan di buku lusuh yang udah penuh coretan. Saya sadar, selama ini saya bukan nggak bisa nabung, tapi saya belum ngerti kenapa saya harus nabung. Selama ini saya nabung cuma karena katanya orang sukses harus nabung. Tapi saya nggak punya tujuan yang jelas. Jadi setiap kali ada keinginan kecil, beli kopi mahal, nonton, atau belanja online, saya selalu mikir, ya udahlah, nanti juga bisa nabung lagi. Sampai akhirnya saya bikin satu keputusan kecil yang ternyata jadi titik balik. Saya tulis di secari kertas, aku mau punya tabungan 50 juta sebelum umur 30. Bukan karena angka 50 jutanya keren, tapi karena saya pengen buktiin ke diri sendiri. Saya bisa konsisten sama sesuatu yang saya mulai. Dari situ saya mulai pelan-pelan belajar. Saya baca buku tentang pengelolaan keuangan, nonton video tentang mindset finansial, dan mulai nyatet setiap pengeluaran sekecil apapun. Dan yang paling penting, saya ubah cara berpikir saya tentang uang. Dulu setiap kali dapat uang, pikiran saya langsung, gimana cara ngabisinnya tanpa terasa. Sekarang saya ubah jadi gimana cara menyisihkannya tanpa terasa. Awalnya nggak gampang, ada kalanya saya gagal, ada kalanya saldo tabungan malah berkurang karena godaan belanja online. Tapi setiap kali jatuh, saya belajar buat balik lagi. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa penasaran. Saya pengen tahu, apa sih yang bikin orang bisa konsisten? Dan ternyata jawabannya bukan soal gaji besar, tapi soal mindset dan sistem kecil yang bekerja di belakang layar. Dari situ saya mulai ngerti, kunci utama bukan berapa uang yang kamu punya, tapi seberapa sadar kamu memperlakukan uang itu. Pelan-pelan, tabungan saya mulai naik. Bukan karena keajaiban, tapi karena saya mulai punya arah. Setiap rupiah yang saya simpan punya makna. Dan dari perjalanan itu, saya belajar bahwa strategi tabungan 50 juta bukan cuma tentang rumus 50/30/20 atau tips finansial yang banyak di internet. Tapi tentang satu hal yang lebih mendasar, cara berpikir kamu terhadap rezeki, waktu, dan tujuan hidupmu sendiri. Dari perjalanan saya tadi, akhirnya saya sadar, menabung 50 juta itu bukan soal angka di rekening, tapi soal mindset dan sistem hidup yang sederhana, tapi konsisten. Dan dari banyak percobaan, jatuh bangun, dan refleksi pribadi, saya menemukan 3 hal besar yang jadi fondasi utama. 1. Ganti pola pikir sisa uang. Jadi, uang disisihkan.
Kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang adalah mereka menabung dari sisa uang. Padahal kalau kita tunggu sisa, hasilnya hampir selalu sama. Nggak akan ada yang tersisa. Karena pada dasarnya, keinginan manusia itu nggak punya ujung. Setiap kali penghasilan naik, kebutuhan juga ikut naik. Bahkan seringkali yang naik duluan itu gengsi. Jadi, langkah pertama adalah ubah urutannya. Begitu kamu terima penghasilan, langsung sisihkan dulu tabunganmu, bahkan sebelum kamu bayar apapun. Minimal 10% di awal, atau kalau bisa 20%. Anggap aja itu biaya masa depanmu. Dan kuncinya bukan di besar kecilnya nominal, tapi di kebiasaannya. Kalau kamu terbiasa menyisihkan bahkan dari yang kecil, otakmu akan mulai terbiasa berpikir jangka panjang. Kamu mulai melihat uang bukan sebagai alat untuk memenuhi keinginan, tapi sebagai alat untuk menciptakan rasa aman. 2. Punya tujuan yang emosional, bukan sekadar finansial. Banyak orang gagal nabung karena mereka cuma punya angka, bukan makna. Mereka bilang, saya mau punya tabungan 50 juta. Tapi nggak tahu kenapa. Padahal tujuan itu harus punya rasa. Misalnya, kamu pengen nabung karena ingin bantu orang tua, punya rumah kecil buat keluarga, atau sekadar ingin hidup lebih tenang tanpa utang. Tujuan yang punya makna emosional akan membuatmu tetap bertahan di saat semangat turun. Karena di titik tertentu, uang aja nggak cukup buat bikin kamu konsisten. Yang bikin kamu kuat adalah alasan di baliknya. Saya tuh ingat banget, waktu tabungan saya baru nyentuh 2 juta, saya hampir nyerah. Tapi saya tuh ingat janji saya dulu, bukti ke diri sendiri. Setiap kali pengen menyerah, saya tanya ke diri saya, kalau kamu berhenti sekarang, kamu balik lagi ke versi dirimu yang dulu, yang selalu bilang nanti tapi nggak pernah mulai. Kamu mau itu terjadi lagi? Dan pertanyaan itu yang selalu bikin saya lanjut. 3. Bikin sistem yang bekerja tanpa kamu harus kuat. Disiplin itu penting, tapi jujur aja, manusia nggak selalu bisa kuat. Makanya kamu butuh sistem yang bekerja bahkan saat kamu sedang malas, capek, atau tergoda. Misalnya, gunakan autodebit dari rekening utama ke rekening tabungan setiap tanggal gajian. Pisahkan rekening khusus tabungan tanpa kartu ATM. Gunakan aplikasi pencatat keuangan sederhana biar kamu sadar kemana uangmu pergi. Dan kalau bisa, buat tabungan tidak terlihat. Uang yang bahkan kamu lupa kamu punya. Tujuan dari sistem ini adalah menghindari kamu dari jebakan emosi jangka pendek. Karena jujur aja, manusia bukan makhluk rasional. Kita makhluk emosional yang berusaha berpikir rasional. Makanya sistem yang baik justru akan melindungi kamu dari dirimu sendiri. Dari 3 hal ini, pelan-pelan saya mulai lihat hasilnya. Awalnya cuma bisa nyisihin 200.000 per bulan. Lalu 500.000. Sampai akhirnya saya punya pola yang konsisten bukan karena saya tiba-tiba kaya, tapi karena saya belajar mengatur diri. Dan mungkin kamu juga perlu tahu, menabung bukan cuma soal punya uang lebih banyak, tapi tentang membangun karakter baru dalam diri kamu. Karakter yang sabar, tekun, dan nggak mudah tergoda. Karakter yang tahu bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Karena kalau kamu bisa mengatur uang, kamu juga sedang belajar mengatur hidupmu. Supaya kamu bisa lihat lebih nyata, saya mau ceritain tentang 3 orang yang berhasil menabung dengan cara mereka sendiri. Mereka bukan orang dengan gaji besar, bukan juga yang hidupnya serba teratur dari awal, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka sadar bahwa perubahan dimulai dari cara berpikir, bukan dari jumlah uang. 1. Rani, pegawai kasir yang belajar dari 10.000 Rani, 26 tahun, kerja sebagai kasir di minimarket kecil. Gajinya 2 jutaan per bulan. Awalnya dia selalu ngerasa mustahil bisa punya tabungan. Karena dari gaji segitu semuanya udah habis buat makan, kos, dan bantu orang tua di kampung. Sampai suatu hari dia nonton video motivasi tentang menabung dari kecil, tapi konsisten. Dari situ dia mulai eksperimen kecil. Setiap hari dia sisihkan Rp10.000 ke celengan plastik. Nggak banyak memang, tapi dia lakukan terus setiap hari. Setahun berlalu, tanpa sadar, celengan itu terkumpul hampir 3,5 juta. Dari situ dia mulai percaya, bukan nominalnya yang penting, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa henti. Sekarang Rani punya rekening khusus tabungan dan sedang menabung untuk biaya kuliah adiknya. Dia bilang, dulu saya pikir tabungan itu cuma buat orang kaya. Sekarang saya sadar, justru karena saya belum kaya, saya harus mulai. 2. Arif,
freelancer yang belajar bikin sistem berbeda dari Rani. Arif kerja sebagai freelancer desain grafis. Penghasilannya nggak tetap, kadang besar, kadang nggak ada sama sekali. Dulu setiap kali dapat proyek besar, dia langsung traktir teman, beli gadget, dan hidup nyaman untuk sementara. Tapi di bulan-bulan sepi, dia stres karena nggak punya pegangan. Sampai akhirnya, Arif baca satu kalimat di buku keuangan. Jangan biarkan uangmu bernafas pendek. Kalimat itu nyantol banget di pikirannya. Dia lalu bikin sistem sederhana. Setiap kali dapat proyek, 50% langsung dia alokasikan untuk kebutuhan rutin, 30% untuk tabungan, dan 20% untuk hiburan. Dia juga buka rekening baru tanpa kartu ATM supaya nggak gampang tergoda. 6 bulan kemudian, meski penghasilannya naik turun, Arif justru merasa lebih tenang. Dia nggak lagi panik di bulan sepi karena sistemnya udah bekerja untuk dia. Dia bilang, saya baru sadar. Ternyata rasa aman itu bukan datang dari gaji besar, tapi dari sistem yang saya buat sendiri. 3. Dia ibu rumah tangga yang menabung lewat kebaikan. Dia adalah ibu 2 anak di Surabaya. Dia nggak punya penghasilan tetap, tapi dia punya kebiasaan unik. Setiap kali suaminya kasih uang belanja, dia selalu simpan sebagian kecil, bukan buat dirinya, tapi buat sedekah kecil setiap minggu. Dia percaya rezeki itu bukan cuma datang dari usaha, tapi juga dari ketulusan memberi. Suatu hari, tanpa diduga, dia ditawari jadi reseller produk kecantikan dari temannya. Awalnya dia ragu, tapi dia ambil kesempatan itu. Modalnya dari hasil tabungan kecil dan sisa uang belanja yang dia kumpulkan selama ini. Sekarang usahanya berkembang dan dia bahkan udah punya tabungan pendidikan untuk anak-anaknya. Dia bilang, saya nggak ngerti teori keuangan, tapi saya percaya kalau kita kelola uang dengan niat baik, uang itu balik lagi dengan cara yang nggak selalu bisa dijelaskan. 3 kisah ini mungkin terlihat berbeda, tapi benangnya sama. Mereka semua mulai dari kesadaran kecil. Dari niat sederhana buat berubah dan langkah nyata yang diulang terus. Nggak ada yang instan, tapi semuanya berproses dan hasilnya tumbuh pelan tapi nyata. Dan mungkin di titik ini kamu mulai mikir, kalau mereka bisa, kenapa saya nggak? Karena sebenarnya kemampuan menabung itu bukan bakat, tapi keterampilan hidup. Dan siapapun bisa belajar, asal mau jujur sama diri sendiri dan mulai dari langkah kecil hari ini. Sekarang, coba kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam dan tanya ke diri sendiri. Selama ini, kamu benar-benar kekurangan uang, atau kamu cuma belum belajar mengenali kemana uangmu pergi? Berapa kali kamu ngerasa nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya kamu punya banyak hal yang nggak kamu sadari, waktu, tenaga, kesempatan, bahkan niat baik. Tapi semua itu lewat begitu aja, karena kamu terlalu sibuk ngejar yang kelihatan, sampai lupa menghargai yang pelan-pelan tumbuh di dalam. Kadang yang bikin seseorang susah menabung, bukan karena dia boros, tapi karena dia belum punya arah. Dia belum tahu untuk apa dia menabung. Jadi uang yang datang, pergi tanpa makna, kayak hujan di atas pasir. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk dan ngomong jujur sama diri sendiri tentang rasa takutmu, tentang masa depan yang kamu inginkan, tentang alasan kamu pengen punya tabungan 50 juta itu. Apakah cuma supaya aman, atau karena kamu pengen buktiin tuh sesuatu, atau mungkin kamu cuma pengen ngerasa cukup, nggak lagi cemas setiap kali lihat saldo rekening yang kosong. Menabung sebenarnya bukan tentang uang. Menabung adalah latihan untuk percaya. Percaya bahwa apa yang kamu tahan hari ini akan berbuah sesuatu yang lebih besar di masa depan. Percaya bahwa kamu mampu membuat keputusan yang bijak untuk dirimu sendiri. Dan kamu tahu, setiap kali kamu menahan diri untuk nggak beli sesuatu yang kamu nggak butuh, itu bukan cuma soal hemat. Nah, itu latihan kendali diri. Latihan untuk bilang tidak pada hal yang kecil. Supaya kamu bisa bilang ya pada hal yang lebih besar nanti. Kalau selama ini kamu gagal menabung, nggak apa-apa. Nggak berarti kamu lemah. Mungkin kamu cuma belum menemukan alasan yang cukup dalam atau sistem yang cocok dengan gaya hidupmu. Tapi coba bayangin kalau kamu mulai ulang dari sekarang dengan cara yang lebih sadar, lebih pelan, dan lebih tulus. Bayangin 6 bulan ke depan, kamu buka rekeningmu dan sadar. Tabungan itu bukan cuma angka, tapi simbol bahwa kamu bisa menepati janji sama diri sendiri. Dan mungkin disitulah titik di mana kamu sadar bahwa rasa tenang itu ternyata bisa kamu bangun, bukan kamu tunggu.
Pada akhirnya, perjalanan menabung 50 juta bukan cuma soal uang. Ini adalah perjalanan mengenal diri sendiri, tentang bagaimana kamu belajar sabar, belajar menunda kesenangan, dan belajar menghargai setiap rupiah kecil yang kamu kumpulkan dengan usaha yang nyata. Karena kalau kamu bisa menabung, kamu bukan cuma sedang membangun saldo, kamu sedang membangun versi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berdaya. Saya tahu mungkin jalannya nggak akan selalu mulus. Akan ada saat di mana kamu ngerasa nggak semangat, saat dimana kebutuhan tiba-tiba datang, atau saat kamu mikir, percuma deh nabung kecil-kecil begini. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap berarti. Karena menabung bukan perlombaan tapi perjalanan. Dan perjalanan yang pelan tapi konsisten selalu lebih berharga daripada yang cepat tapi berhenti di tengah jalan. Jadi mulai dari sekarang nggak perlu nunggu gaji naik, nggak perlu nunggu waktu yang tepat. Waktu terbaik buat mulai itu sekarang, dan nominal terbaik itu yang kamu punya hari ini. Kamu nggak harus langsung punya 50 juta. Tapi kamu bisa mulai dari 50 ribu pertama. Dan siapa tahu dari langkah kecil itu, kamu lagi menyiapkan jalan buat sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sekarang saya pengen kamu refleksi sebentar. Kalau kamu boleh jujur ke diri sendiri, apa sih alasan terdalam kamu pengen punya tabungan? Apakah untuk rasa aman, untuk orang yang kamu sayang, atau untuk buktiin ke diri sendiri bahwa kamu bisa jadi lebih baik dari kemarin? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu dari kisahmu ada orang lain yang terinspirasi untuk mulai juga hari ini. Karena perjalanan keuangan yang baik itu bukan tentang kompetisi, tapi tentang saling belajar, saling nyemangatin. Dan kalau kamu ngerasa video ini bisa bantu kamu pelan-pelan berubah, klik tombol like, bagikan ke temanmu yang mungkin lagi butuh semangat, dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita reflektif lainnya di channel ini. Ingat, setiap langkah kecil menuju kebaikan finansial adalah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh. Dan kadang perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan sederhana, buat berhenti menunda dan mulai hari ini.